agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam live Breakthrough Night. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita memberikan waktu kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Kita percaya saat kita memuji Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, akan terjadi terobosan yang baru dalam kehidupan kita. Tuhan bersemayam di atas puji-pujian kita, Tuhan bersemayam di atas penyembahan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, arahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan, karena kita yakin Tuhan akan bekerja melalui puji-pujian kita. Dan setiap doa-doa yang kita naikkan, setiap doa-doa yang kita panjatkan, setiap pergumulan yang kita hadapi, saya terlalu yakin dan percaya Tuhan menjawab semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami datang Tuhan, kami membawa hati kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuliakan nama Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau berkarya dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah pujian kami. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sama-sama, Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan.
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian,
raba ya raba ya raba ya raba. Ikanalayayamu. Haleluya. Haleluya. Ku sembah, ku puji, kami tinggikan Engkau. Hinalayayase. Haleluya. Haleluya. Haleluya Lord. Oh, we worship you Lord. We praise you my Lord Jesus. Yes, thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. Bapa, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, buat kasih sayang-Mu, buat kebaikan-Mu, dan buat penyertaan-Mu. Amin. Kami mengucap syukur buat segala yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Bapa, kalau sebentar kami akan sharing firman Tuhan. Hamba percaya bahwa firman-Mu yang memberikan kepada kami kekuatan, firman-Mu yang memberikan kepada kami pemulihan, firman-Mu yang menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau mengurapi hamba-Mu, Kau menaruh setiap perkataan-perkataan-Mu Tuhan di dalam mulut hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke ya, suara saya udah cukup terdengar. Oke, shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Engkau adalah orang-orang yang telah ditetapkan Tuhan untuk menetap di dalam kebahagiaan. Bahkan anak, mantu dan cucumu adalah orang-orang yang Tuhan percayakan dan Tuhan karuniakan untuk mewarisi bumi. Ya. Ayat ini terdapat dalam Mazmur 25 ayat 13. Ya. Nah, pada malam hari kebahagiaan ya, berbicara tentang kebahagiaan. Kebahagiaan adalah sebuah keputusan dan sebuah pilihan. Kebahagiaan adalah ya sebuah keputusan dan pilihan yang kita buat untuk berbahagia. Terutama biarlah kita berbahagia karena Tuhan. Kebahagiaan bukanlah hal yang bisa yang akan kita nikmati nanti di surga, ya. Melainkan kebahagiaan itu bisa kita nikmati saat ini, ya. Yaitu saat kita ada di muka bumi ini. Ada istilah berkata bahwa keluargaku adalah sorgaku. Amin. Keluargaku adalah sorgaku. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena kebahagiaan kita sebagai orang-orang percaya tidak bergantung pada apa yang kita miliki, siapa yang kita miliki, ataupun keadaan-keadaan tertentu yang membuat kita berbahagia. Malam hari ini kita akan belajar dari seorang pribadi yang bernama Lea. Kita tahu bahwa Lea dinikahi oleh Yakub bukan karena mereka saling cinta, tetapi karena ayahnya Laban yang memberikan dia kepada Yakub. Ayahnya yang memberikan dia kepada Yakub, ya. Nah, tapi saya juga yakin dan percaya bahwa Lea juga pasti menaruh hati sama Yakub, ya. Bagaimana enggak, ya? Yakub itu adalah seorang pemuda yang rajin, suka bekerja keras, ya. Terus dia juga orang yang berhasil, ya, maksudnya apapun yang dikerjakannya berhasil, bahkan membawa keuntungan, ya. Nanti kita bisa lihat ya dari perkataan Laban bahwa sejak Yakub datang, ya, asetnya semua bertambah-tambah gitu, ya. Nah, di samping itu juga kan Yakub itu pasti seorang pemuda yang tampan, ya, seorang pemuda yang tampan. Nah, waktu tiba di Haran, waktu Yakub tiba di Haran, dia berjumpa pertama kali dengan Rahel, ya. Rahel ini adalah seorang
wanita yang cantik ya, di Alkitab dinyatakan dia cantik ya, ya matanya berseri-seri ya, matanya maksudnya hidup lah gitu, berseri-seri. Nah, Rahel juga pasti adalah seorang periang ya, seorang yang mudah bergaul, gampang akrab sama orang lain ya. Makanya waktu pertama kali Yakub melihat Rahel ya, dia jatuh hati ya, langsung jatuh hati pada pandangan pertama terhadap Rahel. Nah, Yakub tinggal dan bekerja di rumah Laban ya. Yakub tinggal dan bekerja pada Laban ya. Terus waktu Laban menawarkan, masa kamu sekalipun kamu sudah saudaraan sama saya, maksudnya nggak mungkin dong kamu kerja gratis gitu kan. Nah, Laban menawarkan upah kepada Yakub ya. Nah, yang Yakub minta dari Laban adalah bahwa dia ingin menikahi Rahel. Kata Laban kepadanya, oke, kamu bisa menikahi Rahel tapi kamu harus bekerja sama saya 7 tahun lamanya. Ya. Nah, bekerjalah Yakub 7 tahun ya, bekerja pada Laban. Tapi yang 7 tahun itu dianggapnya hanya beberapa hari saja ya, oleh Yakub ya. Itu namanya the power of love ya. Jadi orang yang sedang jatuh cinta, apapun sanggup dikerjakannya ya, walaupun harus bekerja 7 tahun demi mendapatkan kekasih hati, dia enggak merasakan capek, enggak merasakan lama ya, bahkan dia rasanya cepat banget gitu ya. Nah, pada pesta pernikahan Yakub ya, setelah dia bekerja 7 tahun kan pesta pernikahan ya. Nah, waktu pesta pernikahan itu Yakub itu mabuk ya, minum-minum hingga mabuk. Sehingga waktu malam hari ya, ketika dia menghampiri istrinya, dia nggak sadar lagi bahwa itu adalah Lea ya, bukannya Rahel. Nah, sampai satu pagi, setelah pagi dia bangun ya, dia terkejut. Karena apa? Karena yang dia lihat di sampingnya Rahel gitu ya. Pasti kan ya, namanya Yakub gitu, dilihat Rahel, pastilah ada, namanya laki-laki pasti ada emosi ya gitu, lihat, loh kok kamu gitu loh ya. Nah, dia kan pasti emosi, dia pasti marah gitu ya sama Lea ya. Sehingga ya akhirnya Yakub protes sama Laban. Kan aku bekerja sama kamu kan 7 tahun itu kan untuk mendapatkan Rahel. Kenapa kamu kasih saya Lea? Kenapa kamu menipu aku? Ya, kata Yakub kepada Laban. Kalian kalau mau tahu kisah ini kalian bisa baca di kisah di Kejadian pasal 29, 30, 31, nah itu cerita semua tentang perjalanan Yakub, Lea dan Rahel ya. Nah, makanya ya kalau orang-orang zaman sekarang kalau mengadakan pesta pernikahan, dia itu enggak minum-minum lagi sampai mabuk. Kenapa? Karena dia takut istrinya ditukar kayak Yakub. Iya kan? Iya, takut ditukar kalau sampai mabuk kan tahu-tahu istrinya bangun-bangun beda gitu ya. Nah, ya, terus kan setelah Yakub protes, Laban bilang boleh, kamu harus menjalani dulu pernikahan kamu 7 hari lamanya ya dengan anakku Lea. Nanti aku akan memberikan Rahel kepada kamu. Yang penting kamu harus bekerja sama aku 7 tahun lagi ya. Nah, bayangkan dia harus kerja 7 tahun lagi, tapi namanya Yakub saking cintanya sama Rahel ya. 7 tahun oke, dia langsung okein ya. Karena apa? Karena cintanya ya. Nah, sama seperti Lea juga pasti dia mencintai Yakub. Nanti kita bisa lihat nih dari pribadinya Lea ya. Nah, dalam 7 hari perjalanan pernikahan Lea, ya saya yakin ya, maksudnya Lea itu kan pasti mengalami penolakan ya. Apalagi dia di hari pertama pernikahannya. Dia pas gitu Yakub lihat dia langsung ditolak kan otomatis kan. Yang saya mau bukan kamu, kenapa kok jadi kamu gitu kan. Nah kita bisa merasakan bagaimana gitu ya perasaannya Lea. Mengalami penolakan dari Yakub ya. Memang dikatakan kan bahwa Lea itu matanya tidak berseri ya. Kalau zaman sekarang mah kita bilang mah mata sendu lah ya. Sendu itu senang duit. Ya enggak, senang duit ya.
Itu singkatan aja, itu bisa-bisanya saya ya. Heeh. Saya ya jadi wanita-wanita yang masih senang duit ya. Nah, itu masih wanita yang normal ya. Dan juga wanita pasti wanita itu juga masih punya semangat hidup yang tinggi ya, karena masih senang duit gitu ya. Ya memang sih enggak semuanya bisa diselesaikan dengan uang gitu ya. Tetapi kan untuk bayar segala sesuatu butuh uang, bener nggak? Ah, betul. Ya kita fair-fair aja lah ya. Ya kan, untuk segala sesuatu kan kita butuh uang gitu untuk bayar gitu, untuk apa gitu. Nah, tadi sudah ya. Nah, setelah Yakub menikah ya, menikahi Rahel juga, akhirnya Laban juga memberikan budaknya ya, yaitu Jilpa kepada Lea dan juga Bilha buat Rahel ya, untuk membantu mereka ya, menjadi asisten mereka ya. Nah, kita kembali ya kepada Lea ya, kan tadi dia diabain ya, dia enggak dicintai oleh Yakub ya, karena memang yang dicintai oleh Yakub adalah Rahel ya. Nah, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanya kandungannya, tetapi Rahel mandul ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa Tuhan memperhatikan orang yang tertindas ya. Karena Lea sebagai seorang istri, namanya istri ya, namanya wanita, pasti maunya disayang. Maunya apa? Dikasihi. Maunya apa? Diperhatikan, ya kan? Nah, tapi ini Lea enggak mendapatkannya dari suaminya ya, dari Yakub. Nah, di sini nah, kemudian ketika Tuhan membuka kandungannya ya, akhirnya lahirlah anak yang pertama yang bernama Ruben ya. Ruben artinya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan ya. Sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku ya. Nah, lagi anak pertama lahir, dia beranggapan, wah, aku dapat anak, apalagi anak laki-laki ya. Anak pertama, dia bilang, wah pasti nih Yakub nih akan mengasihi dia ya, akan mencintai dia. Tetapi apa yang dia dapat? Lea tetap ya kurang dicintai oleh Yakub. Nah, terus dia lahir anak kedua lagi. Nah, laki-laki lagi. Nah, dia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula ya. Kan tadi artinya ya anak kedua bernama Simeon ya, yang artinya sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai ya. Nah, lagi-lagi Yakub belum mencintai Lea ya. Karena ya itu cintanya hanya untuk Rahel ya. Nah, jadi ingat ya, anak pertama bernama Ruben ya. Tuhan memperhatikan, anak kedua bernama Simeon, yaitu Tuhan mendengar ya. Nah, anak ketiga nih lahir lagi nih ya. Dinamakan Lewi, yang artinya apa? Harapan dari Lea ya, bahwa dengan lahirnya anak ketiga ya, Yakub bisa lebih erat lagi sama dia. Yakub bisa lebih sayang lagi sama dia. Tetapi tetap ya, Yakub itu tetap masih acuh nggak acuh ya. Yakub itu tetap masih kurang perhatian ya sama Lea ya. Padahal dia berharap kan, maksudnya pasti Lea ini melakukan berbagai cara ya. Sebagai seorang istri ya, dia pasti melakukan berbagai cara bagaimana nih supaya hati suamiku senang ya. Supaya hati suamiku bisa mengasihi aku ya. Dia pasti melakukan banyak cara ya. Tetapi lagi-lagi ya, dia juga mungkin berharap ya, dia juga menyadari kesalahan dia ya, maksudnya kan harusnya bukan dia yang dinikahin, tetapi karena papanya, karena Laban, akhirnya ya dia harus terima konsekuensi ini juga gitu ya. Nah, dia juga pasti berharap bahwa hubungannya dengan Yakub itu ya itu bisa dipulihkan ya. Bisa dipulihkan. Nah, mungkin kalian akan berpikir, kok enggak intim, enggak sayang, enggak cinta ya, anak
udah sampai 3 gitu ya. Kan pasti kan pikir dong, kok enggak cinta tapi anak 3 gitu ya. Biasa ya. Ya laki-laki enggak deh. Enggak boleh menyalahkan laki-laki. Ya, Yakub pasti melakukan ini Yakub pasti maksudnya tetap melakukan kewajibannya sebagai seorang suami ya. Nah, sampai ya. Nah, saya ceritain dulu deh kesaksian hidup saya ya. Nah, saya ini pernah ya, saya ini waktu saya masih bekerja ya. Nah, saya baru pindah ke satu perusahaan ya. Nah, waktu saya pindah ke satu perusahaan, biasalah ya, kan ada teman-teman kita pasti nanya dong, kamu kerja di mana? Perusahaan kamu bergerak di bidang apa? Nah, teman gereja saya waktu itu bertanya sama saya, kamu kerja di mana? Perusahaan kamu bergerak di bidang apa? Nah, saya bilang, oh perusahaan saya bergerak menjual panci dan kuali. Itu contoh doang ya. Tapi sebenarnya bukan jual panci dan kuali. Ini hanya contoh aja gitu. Nah, terus teman saya bilang, tolong dong tanyain bos kamu bisa nggak kita kita ambil terus kita ngejualin ya. Nah, kalau sekarang kan namanya disebut reseller ya. Nah, terus saya bilang, oh ya udah nanti saya coba tanyain deh sama bos saya bisa nggak gitu kan. Nah, terus besokannya saya masuk kantor, saya tanya sama bos saya sama atasan saya ya pertama ya. Saya tanya, kok bisa nggak? Ini ada teman saya nanya, maksudnya bisa nggak dia ngambil ya untuk dia jual lagi gitu loh. Nah, terus pas jam makan siang, saya dipanggil ke sebuah ruangan gitu ya sama atasan saya, sama bos saya. Saya dipanggil, saya dimarahin sama bos saya. Terus dia bilang katanya, kamu ya baru pertama kali kerja katanya, udah ngebocorin rahasia perusahaan gitu. Wah, saya sempat kaget, sempat bingung gitu ya. Maksudnya masa kan saya cuma kasih tahu jualan panci sama kuali. Kok dianggap membocorkan rahasia perusahaan gitu ya. Tapi ya saya tetap maksudnya ya saya bilang, oh sorry saya nggak tahu aturannya. Saya minta maaf saya bilang gitu kan. Nah, abis itu ya itulah mulai awal proses hidup saya ya. Di dalam pekerjaan gitu ya. Saya itu dicuekin sama bos saya ya. Bukan hanya dicuekin aja, kalau dia ngelewatin saya, dia itu cemberut gitu ya, cembetutin saya gitu ya. Terus kalau dia nugasin saya dia nggak pernah, maksudnya kan biasanya kan suka telepon atau panggil saya ke ruangannya untuk nugasin, oh kamu kerjain ini ya gitu. Nah, ini sejak saat itu saya nggak pernah dipanggil, nggak pernah disapa, dicembetutin ya. Bayangin kerja dengan situasi seperti itu rasanya nggak enak banget ya. Ya saya hanya bisa berserah, berdoa dan saya tetap melakukan tugas saya sebagai seorang karyawan ya. Saya di situ bertahan sampai 3 bulan ya. Timbangan saya dari 49 ya sampai tinggal 43 kilo. Ya itu luar biasa lah waktu-waktu yang harus saya jalani ya. Kan kalau namanya kita lagi digituin bos, rasanya gimana ya, sedih ada, stresnya ada gitu ya. Terus juga kan gimana ya kerja diacuhin bos gitu ya, nggak enak banget dah pokoknya dah. Nah, ya puji Tuhan ya setelah 3 bulan ya akhirnya hati bos saya melunak ya. Akhirnya dia bisa, maksudnya udah mulai ngobrol ya, udah mulai maksudnya kasih tugas segala juga udah mulai langsung gitu ya. Nah, coba kalau misalnya saya tidak bertahan di sana ya, terus saya pindah ke perusahaan lain ya. Mungkin kan saya pergi juga masih dengan hati yang terluka ya. Istilahnya saya bingung, maksudnya ya terluka lah maksudnya digituin sama bos ya. Nah, dan bos saya juga kan mungkin kan masih salah paham sama saya gitu kan. Dianggapnya kan saya enggak benar gitu kan. Nah, tapi lewat saya bertahan di sana, saya bertekun, saya tetap melakukan tugas saya sebagai seorang karyawan. Puji Tuhan, akhirnya hubungan saya sama bos saya ya dipulihkan ya. Ya membaik ya, bahkan saya kerja di sana sempat 5 tahun ya. Ya waktu udah baik mah enak ya, kadang-kadang diajak pergi makan di restoran ini, restoran itu, wah udah dah asik dah ya. Ya itu ya. Jadi saya bisa mengerti gitu ya perasaannya Lea ya. Bayangin ya seorang istri ya,
punya suami, ketemu 24 jam gitu kan. Nah tapi dia itu dicuekin, enggak dicintai, ya gimana rasanya gitu ya. Pasti kan kesepian gitu kan. Maksudnya mungkin juga dia untuk ngobrol sama Yakub juga enggak gitu bisa gitu ya. Nah setelah itu ya Lea ya. Nah, dari Lea menamakan anak pertama sampai ketiga, kita bisa lihat ya bahwa Lea ya berharap ya dengan kehadiran seorang anak ya akan membuat suaminya berubah menjadi lebih baik, lebih perhatian, lebih mendengarkan dia, lebih dekat dan lebih sayang sama dia. Tetapi apa yang didapat? Lea tetap tidak dicintai oleh Yakub ya. Sorry. Nah, bukankah kita sebagai bukankah ya banyak ya para istri-istri ya di dalam rumah tangga kan juga yang seperti ini ya. Maksudnya dia berharap dengan kehadiran seorang anak ya. Dia berharap suaminya berubah. Dia berharap suaminya menjadi lebih dewasa. Dia berharap suaminya lebih bertanggung jawab. Ya enggak? Ya kan? Karena sering saya jumpai juga seperti ini gitu ya. Dia berharap dengan kehadiran seorang anak ya, suaminya akan berubah ya. Tapi seringkali yang ditemui kenyataannya adalah tidak ada perubahan ya. Karena apa? Karena yang kita harapkan adalah orang lain berubah terlebih dahulu ya. Nah, di sini juga kita bisa melihat ya, waktu pertama-tama, anak kedua, anak ketiga ya. Lea itu lebih seperti orang yang mengasihani diri sendiri ya. Maksudnya dia itu lebih fokus kepada masalahnya ya. Karena apa? Dia bilang Tuhan pasti memperhatikan bahwa dia dan dia akan lebih dicintai. Terus anak kedua dikatakan Tuhan mendengar kali ini bahwa aku enggak dicintai ya. Yang ketiga dia berharap bahwa dia itu bisa lebih dekat lagi sama Yakub ya. Nah di sini kita bisa lihat ya bahwa Lea ya dari anak ke-1 sama ketiga enggak salah sih ya. Tapi dia itu maksudnya lebih fokus kepada masalahnya daripada kepada Tuhan. Nah tapi kita bisa lihat nih dari pas dia memiliki anak yang keempat yaitu Yehuda ya. Nah dia berkata, aku akan bersyukur kepada Tuhan. Aku akan bersyukur kepada Tuhan ya. Bahkan dia ya kalau saat ini mungkin dia akan bernyanyi, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ya cukup ya, ya kurang lebih kayak gitulah ya. Lea menaikkan syukurnya sama Tuhan ya. Jadi Lea menaikkan syukurnya sama Tuhan ya. Nah ketika dia melahirkan anak yang keempat itu ya, nah Lea mulai mengarahkan matanya, hatinya, pikirannya kepada Tuhan ya. Nah memang Lea enggak berubah lebih cantik ya setelah dia bersyukur sama Tuhan. Nah tapi saya yakin ya, waktu dia mulai bersyukur sama Tuhan ya, dari hatinya yang mengalir ucapan syukur ya, pasti ada sukacita Tuhan di dalam hatinya. Dan itu ya pasti akan mempengaruhi wajahnya. Yang tadinya kan dia waktu menghadapi tekanan dari Yakub ya, karena tidak dicintai. Pasti kan bukan hanya matanya aja yang sendu gitu ya, bahkan mukanya juga muram. Tapi ini setelah dia mengucap syukur, setelah dia mengarahkan pandangannya sama Tuhan, aku bersyukur kepada Tuhan. Nah, dia sebagai istri ya, di hatinya udah mulai ya, ada sukacita Tuhan ya, ada sukacita Tuhan yang memenuhi hatinya, dan itu pasti mempengaruhi wajahnya ya. Wajahnya jadi berseri, matanya juga jadi berseri-seri ya. Nah, terus ketika Rahel melihat bahwa wah, kakak aku nih Lea nih udah punya anak 4, sedangkan dia belum hamil-hamil ya. Nah akhirnya dia berikan Bilha kepada Yakub ya. Nah akhirnya Bilha punya anak 2 ya, yaitu bernama Dan dan Naftali. Nah ketika dilihat Lea
bahwa Rahel memberikan Bilha, Lea juga nggak mau kalah ya. Lea memberikan juga Jilpa ya, yang akhirnya melahirkan anak yaitu Gad dan Asyer ya. Nah, yang menamakan anaknya Jilpa ini adalah Lea ya. Gad dan Asyer. Gad itu artinya apa? Kemujuran telah datang ya. Keberuntungan telah datang. Kita bisa lihat ya dari kata-kata maksudnya dari cara Lea menamai anak-anaknya. Nah, terus Asyer. Asyer adalah dikatakan artinya adalah aku ini berbahagia ya. Nah, jadi di tengah-tengah ya masalah yang maksudnya di tengah-tengah persoalan yang dia hadapi tidak ada perubahan ya. Tetapi dari dalam diri Lea ya sebagai seorang istri sudah ada perubahan ya. Dia yang tadinya mungkin sedih ya, kesepian ya. Nah, tapi dia ini bisa sudah mulai apa ya? Ada sukacita, ada kebahagiaan ya. Bahkan dia bisa berkata bahwa ada keberuntungan ya. Nah, setelah itu ya. Nah, kalau zaman sekarang nih kisahnya Yakub ya, ada pada zaman sekarang yang paling berbahagia adalah pasti para suami ya. Kenapa? Saya katakan seperti itu. Ya bayangin udah dapat istri 2, dikasih bonus lagi istri 2 sama istri-istrinya loh yang ngasih ya. Nah, udah ini joke aja. Ya. Nah, kita bisa lihat ya setelah dia memberikan Jilpa, Lea ya mengandung lagi dan dia punya anak laki-laki 2 ya, yaitu Isakhar dan Jebulon ya, yang artinya upah dan hadiah ya. Dan satu anak perempuan yaitu bernama Dina. Nah, di sini kita bisa lihat ya dari Lea menamai anak-anaknya yang selanjutnya, yaitu kita bisa lihat perubahan yang dialami Lea ya. Sekalipun mungkin situasi dan keadaan yang dialami belum berubah, namun ya dari pribadi Lea terjadi perubahan yang besar ya. Lea bisa berkata tentang keberuntungan ya, kebahagiaan. Dia tahu bahwa ketika dia tetap melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, dia tetap mengasihi Yakub sebagai suaminya ya. Dan Lea bisa bersyukur ya. Lea bersyukur mendapat upah dan hadiah ya dari kehadiran anak-anaknya. Dan yang terpenting ya adalah Lea telah mengarahkan hati dan pikirannya pada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Inilah yang harusnya ya dilakukan oleh para istri-istri ya. Ketika mungkin kita menghadapi tekanan, kita menghadapi ujian dalam rumah tangga ya. Kita mulai mengarahkan hati dan pikiran kita sama Tuhan ya. Kita mulai melihat membawa segala perkara kita ya kepada Tuhan ya. Nah, di sini ya. Nah, kita lihat nih pribadinya Lea ya. Dari seorang wanita yang mengasihani diri sendiri, ia menjadi wanita yang apa? Wanita yang beriman ya. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia selalu membawa perkaranya kepada Tuhan. Apa yang dialaminya tidak menggoyahkannya, tidak menggoyahkan hatinya untuk berpaling kepada laki-laki lain ataupun kepada Tuhan yang lain ya. Nah, berbeda sama Rahel ya. Nah, Rahel ini kan sempat mencuri terafim ayahnya ya. Terafim ini sebenarnya adalah kayak patung-patung kecil ya, yang apa berhara-hara kecil untuk sebagai pelindung ya. Ada juga para ahli yang berkata bahwa terafim ini adalah untuk mendapatkan warisan 2 bagian ya. 2 bagian. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa Rahel itu tidak benar-benar menyerahkan kehidupannya sama Tuhan ya, sama Tuhannya Yakub ya. Tetapi dia masih mengandalkan ilah ayahnya ya. Nah, oke ya. Nah, kita bisa lihat ya nanti ya di ayat selanjutnya ya. Dikatakan ya Tuhan itu sebenarnya mengangkat kehidupan Lea ya. Lea itu hidup lebih lama ya menemani Yakub ya. Kan Rahel kan meninggal lebih dulu ya. Berarti Lea itu lebih lama menemani Yakub. Bahkan dari keturunan Lea ya, lahir keturunan raja-raja ya. Bahkan lahir Yesus ya, sang juru selamat kita ya.
Nah, kan luar biasa kan ya. Dari keturunannya Lea loh. Dari keturunannya Lea ya. Yang tadinya seorang istri yang mungkin tidak dikasih dan dicintai ya. Tapi dari keturunan-keturunannya itu Tuhan mengangkat kehidupan Lea ya. Nah, bahkan Lea mendapat kehormatan loh. Dia itu dimakamkan sejajar ya. Maksudnya bersama-sama dengan nenek moyang mereka, yaitu apa? Abraham dan Sarah, Ishak dan Yakub. Ishak dan Ribka ya. Bahkan Yakub sendiri ya meminta supaya dia dikuburkan di sisi Lea ya. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya bahwa perjuangan yang Lea lakukan ya ketika dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, apa yang dia korbankan ya, apa yang dia kerjakan ya. Ketika dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, Tuhan mengangkat kehidupannya ya. Yang tadinya tidak ada arti apa-apa, tetapi Tuhan angkat kehidupannya bahkan menjadi ibu dari nenek moyang jadi nenek moyang dari juru selamat kita. Nah, memang ya, saya mengerti juga bahwa di dalam ini kan tadi kita berbicara tentang Lea ya. Itu berbicara juga tentang keluarga ya. Memang dalam kehidupan berumah tangga ya banyak rintangan ya, banyak masalah-masalah yang agak kompleks gitu ya. Nah, kalau saya sering bilang ya sama orang-orang yang datang konseling sebenarnya gitu ya, kehidupan dalam rumah tangga itu pasti ada salib-salib yang harus kita hadapi ya. Salib-salib dalam rumah tangga itu apa sih? Ya. Nah, itu bisa suami, ya. bisa istri, bisa anak-anak, ya. Bisa orang tua, bisa mertua, bisa ekonomi, bisa apalagi, bisa penyakit, bisa ipar. Ya. Nah, itu ya pasti dalam rumah tangga itu ada gitu loh. Ya mungkin bisa bisnis gitu ya, usaha, pekerjaan. Nah itu pasti salah satu atau bahkan lebih itu adalah hal-hal yang harus kita hadapi ya dalam berumah tangga ya. Kalau kita lihat di Facebook, di Instagram, TikTok, semua mah bahagia-bahagia semua ya. Nggak ada sepertinya dalam rumah tangga itu nggak ada masalah ya. Karena semuanya indah ya. Karena kan kalian cuma lihat pas jebret ya, ya semua juga kelihatan bahagia kalau di Facebook, di Instagram ya. Lagi traveling apa ya. Kalau marah-marah kan nggak mungkin dijebret. Ketahuan dong sama seorang seluruh dunia. Ya. Nah, iya tadi. Nah, begini ya. Kalau kita menghadapi masalah-masalah dalam rumah tangga ya, yang terutama jangan kita salahkan keadaan. Jangan kita salahkan orang lain ya, baik itu suami ataupun siapapun gitu ya. Apalagi kita menyalahkan Tuhan ya. Jangan ya. Tapi biarlah kita belajar lewat persoalan-persoalan yang kita hadapi, kita belajar apa sih yang Tuhan mau gitu ya. Apa sih yang Tuhan mau nyatain gitu kan. Apa kehendak Tuhan dalam hidup kita gitu. Nah buat suami-suami juga ya saya encourage, biarlah hargai dan kasihi istrimu ya. Istri masa mudamu ya. Istri yang menemani dan yang turut berjuang ya. Bersama-sama denganmu ya untuk menuju puncak kesuksesan ya. Mungkin dia enggak secantik dulu ya. Mungkin dia enggak selangsing dulu ya kan. Suka kan para suami bilang, wah istriku tadinya langsing sekarang langsung gitu ya. Nah, ya mungkin dia enggak selangsing dulu gitu ya. Nah, tapi dialah istri yang menerimamu apa adanya ya. Yang menemanimu di segala musim hidupmu ya. Nah, jadi ya yuk suami-suami ya, ingat untuk mengasihi para istri ya. Karena ya istri ya kebutuhannya untuk dikasihi ya, untuk diperhatikan ya. Nah, suami juga butuh untuk dihargai dan dihormati ya. Jadi kita sebagai istri juga harus menghormati dan menghargai suami kita terlebih di depan-depan umum ya. Jangan sampai kita terlalu suka maki-maki atau marah-marahin suami kita di muka umum. Nah, jika Anda ya sebagai seorang istri ya merasa seperti Lea, enggak dicintai, enggak dihargai, dikecewakan ya. Bahkan ya mungkin Anda enggak didengarkan, mungkin Anda mengalami kekerasan di dalam rumah tangga ya.
KDRT ya. Atau mungkin Anda disakiti lewat kata-kata dari suamimu ya. Nah, waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang tepat untuk kita berseru sama Tuhan ya. Memohon pertolongannya dan tetap melakukan tanggung jawab kita sebagai seorang istri. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan ya. Sampai kita mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Ya. Biarlah kita menjadi wanita-wanita ya, yang seperti Lea, istri-istri yang seperti Lea ya, yang bisa mengucap syukur dalam segala situasi. Walaupun situasi belum berubah ya, tetapi ya kita bisa bersyukur, kita bisa mengarahkan hati dan pikiran kita sama Tuhan, dan itu yang akan mengubah seluruh kehidupan kita ya. Nah, lewat kehidupan kita yang berubah, nanti lewat hidup kita, suami kita juga bisa berubah ya. Suami kita juga bisa berubah. Nah, ini ada bagus nih. Seorang motivasional yang bernama Zig Ziglar berkata tentang prinsip dalam pernikahan yang sungguh bagus ya. Jika Anda merasa Anda menikahi orang yang salah, mungkin karena kecelakaan ya, atau mungkin kalian pikir, udahlah, daripada sendiri nikah aja gitu ya. Yang penting perempuan gitu kan. Atau yang penting laki-laki. Nah, janganlah Anda fokus kepada orangnya ya. Tetapi bagaimana Anda memperlakukan pasangan Anda selama Anda menjalani kehidupan pernikahanmu. Meskipun engkau menikahi orang yang salah, tetapi jika engkau memperlakukan dan melayani pasanganmu dengan baik, maka pernikahanmu akan menjadi pernikahan yang berbahagia ya. Anda akan menetap dalam kebahagiaan dan menikmati yang namanya sorga di bumi ya. Sebaliknya nih, jika Anda menikahi orang yang benar, orang yang tepat ya, ketemu jodoh nih yang mantap dari Tuhan. Tapi selama Anda menjalani pernikahan, ya, Anda memperlakukan pasangan Anda dengan buruk, ya, maka Anda akan menikmati juga neraka dalam rumah tanggamu, yaitu neraka di bumi. Ya. Prinsip yang benar adalah, prinsip yang benar dalam pernikahan adalah, ya, kita harus bertanggung jawab dengan pilihan yang kita ambil, ya, yang sudah kita buat. Yaitu apa? Kita harus memperlakukan pasangan hidup kita ya dengan baik dan benar, ya. Sehingga ketika kerukunan dan keharmonisan terjadi dalam rumah tangga kita, maka berkat Tuhan juga turun atas rumah tangga kita dan kita bisa menetap dalam kebahagiaan bersama dengan anak, mantu dan cucu kita, ya. Nah, orang yang bertahan sampai pada kesudahan, ya, dialah yang akan menerima mahkota kemuliaan dan mahkota kehidupan. Diberkatilah kita semua. Ya, saya harap ya lewat sharing firman ini, ya suami-suami juga mulai diubahkan, istri-istri juga mulai berubah ya. Mulai tidak lagi melihat kekurangan-kekurangan dari suami, kelemahan-kelemahan dari suami. Sama suami-suami juga mulai lihat dari kelebihan-kelebihan istrimu, kebaikan-kebaikan istrimu ya. Lihat kan seperti Lea ya. Dia itu sabar loh. Ya. Walaupun dia tersakiti ya. Dia tetap mengasihi Yakub, dia tetap melayani Yakub ya. Bahkan dari lewat kata-katanya kita bisa lihat ya, ada perkataan-perkataan iman ya yang dia taruh ya lewat dia menamai anak-anaknya. Nah, demikian aja ya. Nah, yuk kita memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan yang berkuasa, yang layak disembah, ditinggikan, diagungkan, sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan
mainkan lagu ini. Bapa di surga, saat ini hamba berdoa Tuhan untuk setiap istri-istri ya Tuhan. Hati mereka yang sedang terluka, Tuhan, aliri Tuhan mereka dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga mereka dipulihkan, Amin. hati mereka dipulihkan. Amin. Bila istri-istri yang mungkin mengalami kekerasan di dalam rumah tangga, baik itu kekerasan fisik maupun kata-kata yang menyakitkan hatinya, Tuhan malam hari ini, Tuhan Engkau Allah yang menghibur mereka, Engkau Allah yang memulihkan mereka, Amin. Engkau Allah yang membalut luka-luka hati mereka. Amin. Biarlah kasih-Mu menyirami hati mereka, sehingga mereka boleh melihat bahwa masih ada Tuhan, masih ada pertolongan yang Tuhan berikan, ada penghiburan dari Tuhan yang disediakan dalam hidup mereka. Amin. Berikan mereka Tuhan kekuatan ketika mereka menghadapi kekerasan dari suami mereka. Biarlah perlindungan Tuhan ada bagi mereka. Ada pagar perlindungan Tuhan yang melindungi mereka ya Tuhan. Bapa, hamba juga berdoa untuk para suami-suami. Biarlah dari hati, biarlah mengalir kasih Tuhan dalam hati para suami-suami, sehingga mereka dapat mengasihi istri mereka, sehingga mereka dapat melihat bahwa mereka dipulihkan hubungan mereka dengan istri mereka, bahkan dengan anak-anak mereka. Tuhan, pulihkan hubungan suami dan istri ya Tuhan, yang hari-hari ini banyak sekali Tuhan karena faktor ekonomi Tuhan, mereka menjadi sering bertengkar, mereka menjadi saling menyalahkan. Tapi biarlah pada malam hari ini, ketika mereka mendengar kebenaran firman-Mu, hati mereka dijamah oleh kasih Tuhan. Mereka dipulihkan, hubungan mereka dipulihkan, mereka bisa saling memaafkan, mereka bisa saling menerima, mereka bisa saling mendukung satu dengan yang lain, ya. Sehingga dalam rumah tangga mereka ada berkat Tuhan yang mengalir, ada kedamaian, ada kasih Tuhan, ada keharmonisan, ada sukacita mengalir di dalam setiap rumah tangga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Yesus Tuhan yang berkuasa, yang Kau layak disembah, ditinggikan, diagungkan sampai selama-lamanya. Hanya Kau yang layak, layak, layak disembah. Hanya Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, yang layak, yang layak disembah. Ya, Jenny berdoa. Haleluya. Bapak terima kasih buat malam hari ini Tuhan, buat firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Ruth ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati pelayanannya lebih lagi Tuhan. Amin. Semakin banyak jiwa-jiwa boleh diberkati melalui pelayanan beliau ya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati Bapak Boas bersama dengan anak-anak bahkan keluarga besarnya Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan, perlindungan, penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan mereka. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Amin. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka Yes. berjalan dan tidak menjadi lelah. Kami Amin. percaya Tuhan, di dalam penantian kami, menantikan Engkau pasti memberikan kekuatan yang baru setiap hari kepada kami. Begitupun juga dengan hubungan dalam rumah tangga ya Bapa, buat suami istri Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang menjadi dasar dalam hubungan mereka Tuhan. Amin. Jikalau hari-hari ini begitu banyak ujian, masalah, tantangan yang mereka hadapi, kami percaya Tuhan di saat kami tersungkur, kami bersekutu dengan Engkau pasti memberkati kehidupan setiap rumah tangga, saudara-saudara kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami memberikan hati kami untuk rela dibentuk ya Bapa, diproses sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Amin. Kami merendahkan hati kami untuk Engkau proses ya Bapa. Apa yang menjadi bagian kami kerjakan Tuhan. Sisanya kami percaya Tuhan akan melakukan mujizat dalam hubungan pernikahan kami semua ya Bapa. Yes. Terima kasih Bapak, terima kasih malam hari ini kami juga berdoa buat mungkin saudara-saudara kami yang bergumul dengan pekerjaan atau usaha. Kami percaya Bapa, di saat kami melakukan bagian kami bersyukur dengan keadaan kami. Tuhan, Engkau tidak akan pernah tinggal diam Bapa. Engkau pasti akan menolong kami tepat pada waktunya Tuhan. Amin. Ajar kami untuk bersabar, ajar kami untuk bertekun dalam doa kami, bersekutu dengan Engkau dan sungguh-sungguh melakukan bagian kami. Kami percaya semuanya akan indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat saudara-saudara kami yang mungkin malam hari ini, saat-saat ini Tuhan mengalami pergumulan dengan kesehatan, mereka yang mengalami sakit penyakit, mereka yang mungkin mengalami penyakit yang bertahun-tahun, bahkan yang mereka mungkin sudah lelah menghadapi penyakit mereka, tapi kami percaya malam hari Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada Amin. mereka. Kami percaya malam hari ini Tuhan, tangan-Mu turun menjamah bagian-bagian mereka yang sakit Tuhan. Kami katakan bahwa malam hari ini mereka sembuh di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur darah Yesus mereka sudah sembuh. Katakan dengan iman bahwa kami sudah sembuh ya Bapa. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami yang mengalami pergumulan ekonomi Tuhan, ajar kami untuk bersungguh-sungguh meminta kepadamu, sebab firman-Mu berkata, mintalah maka engkau akan diberi, Amin. ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami sekalipun ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini, buat setiap kami yang sudah beribadah, yang sudah mengikuti Breakthrough Night ini Tuhan. Kami percaya damai sejahtera, kekuatan, kasih Tuhan melimpah-limpah atas kami, atas rumah tangga kami ya Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa, saat ini kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Kalau kami sebentar akan selesai, kami mau menerima berkat-berkat-Mu. Terimalah berkat yang daripada Tuhan, berkat yang daripada surga, berkat yang terbaik. Diberkatilah Engkau dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam pelayananmu, dalam studimu, dalam apapun yang Engkau kerjakan. Tuhan menjadikan Engkau menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang beruntung. Karena ada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidupmu. Diberkatilah para suami, diberkatilah para istri, diberkatilah anak-anak, diberkatilah orang tua, diberkatilah semua orang yang berseru dan berharap kepada Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih Tuhan, sukacita Tuhan melimpah-limpah atas kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.